Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 25 November 2024 bersama saya Lukman Hakim Sitorus dan saya Yunis Syalfani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama saudara, pasca longsor di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, 4 dari 10 korban yang dinyatakan hilang ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Pencarian 10 warga dan pengunjung korban longsor yang terjadi Sabtu malam di Desa Semangat Gunung Karo terus dilakukan. Tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan masyarakat melakukan evakuasi dengan alat berat dan manual. Pencarian hari pertama pada Minggu sore, 1 korban wanita dan 3 pria dewasa ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan dalam material longsor menerjang rumah dan kendaraan bermotor. Keempat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk dilakukan identifikasi. Keempat korban yang ditemukan yakni Efriandi Surbakti, warga Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Yusni Zarwati, warga Tanjung Balai, Farhan Putra Nugraha, 31 tahun, warga Kisaharan Barat, Kabupaten Asahan, dan Muhammad Suban Anas, 43 tahun, warga Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Dan Dim 0205 Tanah Karo Letkol Infantri Ahmad Afrian Rangkuti mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Seluruh personil terus melakukan evaluasi dan berupaya pencarian agar korban dapat ditemukan. Sementara pencarian dari korban yang ditemukan baru 4 orang. Terus langkah berikutnya, terus sementara kita ini karena cuaca, faktor cuaca dengan faktor penerangan juga, sehingga fokus nanti pembersihan jalan. Kemungkinan evakuasi pencarian korban kita lanjutkan untuk besok hari. Tanah longsor menerjang pemukiman warga di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Diduga saat ini sebanyak 10 warga tertimbun material longsor. BPBD Kabupaten Karo bersama Polres Tanah Karo bersama unsur Forkopimka Merdeka, perangkat desa dan masyarakat terus berupaya melakukan evakuasi material longsor yang terjadi Sabtu malam. Tanah longsor menerjang rumah warga dan menutup badan jalan. Petugas gabungan masih melakukan pencairan korban yang diduga tertimbun material longsor, juga melakukan evakuasi material yang menutup badan jalan dengan alat berat ekskavator. Mendirikan posko penampungan sementara bagi korban selamat di salah satu aula pemandian air panas di Desa Semangat Gunung. Proses evakuasi material longsor dan pencarian korban hilang masih berlangsung dengan harapan semua korban dapat ditemukan. Menghimbau warga di sekitar lereng perbukitan untuk sementara waktu mengungsi demi keselamatan mengingat curah hujan yang masih tinggi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengerahkan 2 unit alat berat untuk membersihkan material banjir bandang yang menutupi badan jalan penghubung 2 kecamatan sekaligus membersihkan pemukiman warga yang terdampak banjir bandang. Pasca banjir bandang yang terjadi di Tapanuli Selatan, petugas gabungan mulai membersihkan material lumpur dan menutup akses jalan desa. Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan BPBD serta relawan bergotong royong membersihkan material lumpur. 2 alat berat milik pemerintah Tapsel dikerahkan untuk membersihkan material lumpur, batu, dan kayu. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tapanuli Selatan, Joni Gumansi Nasution, berharap dengan menerjunkan 2 unit alat berat dapat mempercepat membersihkan tumpukan material yang menutupi akses jalan penghubung antara Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola. Ini akan cepat selesai supaya kehidupan di sini normal kembali. Pembersihan material ini sampai saat ini terus masih kita kerjakan. Tentu di sana sini masih banyak kendala, apalagi yang baru bencana, bahaya banjir ini. Artinya akses kita utamakan ya? Pasti bang. Pasti bang, kita upayakan akses ini karena ini adalah salah satu akses utama antara kecamatan dengan Kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi. Tentu ini perekonomian juga harus lancar. Sebelumnya, peristiwa banjir bandang terjadi pada Sabtu dini hari. 2 orang dinyatakan meninggal dan sejumlah bangunan rumah milik warga rata dengan tanah akibat terseret arus dan mengalami rusak berat hingga ringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara membuka beberapa posko di wilayah yang diterpa bencana alam. Selain posko, BPBD juga berfokus mencari korban yang belum ditemukan serta menyalurkan bantuan dari pemerintah.
Bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara mengakibatkan beberapa kawasan penduduk tertimpa material longsor. Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragi menyebut terdapat 5 wilayah terjadi bencana, diantaranya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Dairi, Karo, dan Deli Serdang. Tuahta menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk mengevakuasi para korban yang terdampak dari bencana longsor dan juga banjir bandang. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Pihaknya juga telah membuka posko di setiap wilayah yang terdampak untuk pembersihan jalan yang tertutup material longsor. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait akses jalan yang masih tertutup material longsor. Dan apa tindakan kita berkoordinasi dengan BPBD setempat, Kalaksanya, dan Pemprov Su, Pak Gubernur dalam hal ini sudah menyampaikan bantuan logistik kepada Pemkab Tapsel untuk bantuan warga-warga terdampak, dan juga nanti akan kita cross check terus lagi, kita update terus apakah dibutuhkan penanganan lebih intensif. Posko bencana kita serahkan sama BPBD Tapsel ya, posko bencana jadikan BPBD Tapsel untuk sebagai pusat pengendalian operasinya, dan kita telah memantau situasi kondisi melalui posko tersebut. Korban pencurian sepeda motor di Kota Medan harus menerima luka di beberapa bagian tubuhnya karena terseret saat hendak mempertahankan sepeda motor yang dicuri di kawasan Jalan Menteng, Medan. Pelaku yang saat itu diduga melihat kunci sepeda motor tertinggal di bagian kontak sepeda motor langsung menyalakan dan membawa kabur. Korban memergoki aksi pelaku berupaya mengejar serta mempertahankan sepeda motornya. Namun pelaku yang langsung tancap gas membuat korban memegang jok sepeda motor sempat terseret beberapa meter. Penjaga kios Ferry mengatakan korban saat itu datang membeli sesuatu ke kiosnya. Namun naas korban lupa mencabut kunci dari kontak sepeda motor sehingga memudahkan pelaku dalam melancarkan aksinya. 5 menit lalu datang pelakunya lah. Oh, berarti kuncinya lengket tuh? Iya, Pelaku berapa orang? 1 orang. Pencurian sepeda motor di kawasan ini telah terjadi beberapa kali. Korban telah melaporkan peristiwa ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Saudara, momentum peringatan ke-79 Hari Guru Nasional diperingati di Perguruan Al-Azhar Medan pagi tadi dengan pembina upacara, Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyuzar Nasution. Hari Guru ke-79 di Perguruan Al-Azhar Medan diikuti guru siswa dan pengurus Yayasan Hajah Rahmah Nasution berlangsung dengan meriah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam amanat dibacakan Haji Mahyuzar Nasution mengatakan guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran tetapi juga agen peradaban. Para guru berperan mendidik para murid sehingga memiliki kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang mulia. Guru menentukan kualitas sumber daya manusia, generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. Guru yang hebat menentukan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan sumber daya manusia. Dikatakan kementerian juga berusaha menjamin keamanan para guru agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan oleh siapapun. Terkait dengan perlindungan guru, Kemendikdasmen akan menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat kesepakatan agar masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan restoratif justice sehingga guru tidak menjadi terpidana. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution mengatakan melalui peringatan ini para guru dapat meningkatkan kemampuan, kualitas dan pelayanan serta kreativitas dalam membangun sumber daya manusia. Alhamdulillah guru-guru kami sampai saat ini begitu banyak yang berprestasi, yang kreatif, dinamis, dan
memberikan contoh baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga anak-anak siswa-siswi kami mendapatkan layanan yang maksimal dan prima untuk tampil kepada pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Mereka alhamdulillah bisa diterima di universitas-universitas yang terbaik di dalam negeri maupun mendapatkan beasiswa-beasiswa di luar negeri. Ketua Yayasan Perguruan Al-Azhar Medan, Hajah Insinyur Rija Novida, menyerahkan peniti emas kepada guru dan pegawai yang telah mendedikasikan segala kemampuan untuk mencerdaskan seluruh peserta didik. Salah seorang guru dinobatkan sebagai Teacher of the Year 2024 atas nama Widya Amanda Putri Beru Surbakti. Hari ini 25 November 2024 diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal ini merupakan penghormatan dan apresiasi terhadap dedikasi guru dalam membangun generasi bangsa Indonesia. Hari Guru Nasional yang ke-79 tahun mengangkat tema Guru Hebat, Indonesia Kuat. Tema ini dipilih untuk memberikan apresiasi sekaligus mendukung semangat para guru Indonesia dalam belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Melalui dedikasi para guru, layanan pendidikan untuk anak bangsa terus ditingkatkan sehingga profesi guru menjadi lebih bermartabat, dihormati, dan membanggakan. Meskipun dengan berbagai keterbatasan, guru tetap memberikan layanan pendidikan berkualitas sambil menunjukkan semangat untuk terus belajar dan berkarya. Sosok guru yang luar biasa selalu ada di balik cerita sukses para siswanya. Guru bukan hanya seorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan di kelas, tetapi juga seorang yang turut serta membentuk masa depan anak bangsa. Salah seorang guru, Widya Amanda Putri Beru Surbakti, melalui Hari Guru ini mengharapkan pemerintah dapat memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para guru sehingga mereka bisa lebih fokus dalam mendidik para siswa. Sebagai guru yang memperoleh penghargaan, ia berkomitmen akan lebih meningkatkan dedikasinya untuk mendidik para pelajar dengan segala upaya yang dimiliki. Harapannya agar guru-guru di perguruan Al-Azhar itu semakin hebat agar Indonesia lebih maju. Komitmen pribadi Ibu sebagai yang memperoleh penghargaan Teacher of the Year dari Yayasan seperti apa Ibu untuk kemudian bisa berdedikasi lebih tinggi lagi di Al-Azhar? Gimana pertanyaannya Pak? Komitmen Ibu ke depan seperti apa? Oke, menjadi guru yang lebih profesional lagi sehingga saya bisa menjadi juga teladan bagi guru-guru lain dan anak murid kita sekolah. Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Putra Jawa Kelahiran Sumatera DPD PKB Pujakesuma Kota Medan periode 2024-2008 resmi dilantik. Pada pelantikan tersebut, Ketua Umum DPD PKB Pujakesuma Kota Medan Erwin Bumi mengatakan Pujakesuma sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan semua elemen. Bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Gedung Pemerintah Sumatera Utara, pelantikan ini juga bertujuan untuk membangun Kota Medan menjadi lebih baik. Adapun para pengurus DPD Pujakesuma Kota Medan 2024-2008, Ketua Erwin Bumi, Sekretaris Arif Fahrizal, dan Bendahara Haryanto, Dewan Pembina, dan para ketua bidang. Acara dimeriahkan hiburan dan atraksi lainnya. Ketua Umum Pujakesuma Eko Supianto mengatakan, untuk membangun Pujakesuma, Kota Medan, kepemimpinan yang terbaru ini mempunyai energi yang lebih besar sehingga memberikan dampak positif untuk para anggota, di mana para ketua bidang dan jajaran merupakan sosok yang berpengalaman dan mumpuni di bidangnya. Kegiatan pelantikan diisi dengan prosesi adat, diawali dengan pembacaan surat keputusan dan penyerahan pataka yang diberikan Ketua Umum DPP Pujakesuma Eko Supianto kepada pengurus baru di bawah pimpinan Erwin Bumi. Pengurus DPD Kota Medan, ini saya lihat CEO semua, owner semua. Jadi mereka adalah anak-anak muda kebanyakan, 90% anak muda yang tentunya untuk membangun Pujakesuma Kota Medan, energi mereka lebih besar mungkin daripada DPP. Karena saya lihat mereka adalah pengusaha-pengusaha muda yang mana selama ini berkiprah di jaringan-jaringan nasional
untuk perkembangan usaha, baik itu UMKM ataupun usaha-usaha yang sifatnya makro. Ketua Umum DPD PKB Pujakusuma Kota Medan Erwin Bumi mengatakan, Pujakusuma sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan semua elemen di Kota Medan. Tujuannya untuk ikut membangun kota ini menjadi lebih baik. Erwin menambahkan, Pujakusuma perlu memperkuat soliditas warga, paguyuban dan membangun tata kelola paguyuban yang profesional dan berkesinambungan. Paguyuban Pujakusuma bersifat inklusif, tidak eksklusif. Pujakusuma hadir untuk Medan, Sumatera Utara, dan Indonesia. Ya, alhamdulillah perasaannya tentunya senang bersama teman-teman pengurus. Yang utama tentunya kami ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat terhadap pengurus dan masyarakat tentunya, dengan program-program yang lebih konkret dan lebih nyata di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetap semangat, tetap kompak, tetap solid, tetap peduli dengan lingkungan sekitar dan masyarakat. Insya Allah rezekinya akan lebih baik lagi. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat pagi tadi umumkan susunan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dalam rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD Langkat yang diumumkan tersebut diantaranya Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta Badan Kehormatan. Pembahasan alat kelengkapan ini dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD Langkat yang merupakan tindak lanjut paripurna internal yang digelar pada paripurna sebelumnya dan telah menetapkan anggota fraksi-fraksi yang duduk di alat kelengkapan Dewan. Susunan alat kelengkapan Dewan terpilih diantaranya Sedarita Ginting dari Partai Golkar sebagai Ketua dan Wakil Ketua, Elva Susana dari PAN pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sedangkan di alat kelengkapan Dewan Badan Kehormatan Aga Satria Purba dari Partai Nasdem, terpilih sebagai Ketua dari Juriah dari PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua. Sementara itu pada masing-masing komisi terpilih ditempati oleh 2/3 anggota Dewan Pimpinan Rakyat terpilih pada pemilihan legislatif 2024. Pembacaan surat keputusan tentang susunan pimpinan dan alat kelengkapan Dewan untuk masa jabatan 2,5 tahun ini dilakukan oleh Sekretaris DPRD Langkat Basrah Daulay. Jelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang, Polda Sumatera Utara menerjunkan 12.000 personel gabungan yang akan mengamankan 25.000 TPS yang ada di Sumatera Utara. Apel pergeseran pasukan bantuan kendali operasi Polda Sumut di lapangan Tribrata Polda Sumut dipimpin langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan pada Minggu pagi. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan komitmen penuh aparat kepolisian menciptakan suasana nyaman, aman, dan kondusif selama proses pemilihan. Kapolda Sumut mengungkapkan bahwa sebanyak 12.000 personil kepolisian telah disiapkan untuk mengamankan lebih dari 25.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di Sumatera Utara. Tidak hanya itu, sekitar 7.000 personil TNI juga turut dilibatkan untuk mendukung sinergi dengan Polri dan pemerintah daerah. Kapolda mengimbau masyarakat untuk menghindari provokasi penyebaran hoaks maupun tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pesta demokrasi. Kita menyaksikan apel keberangkatan pasukan di mana Polda Sumut sama TNI memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di hari Rabu yang akan datang dipastikan akan aman, tertib, dan sukses. Artinya apa? Kami semua siap dan memastikan keamanan kita akan maksimalkan. Mudah-mudahan ke depan dalam rangka kegiatan Pilkada serentak kami beserta TNI dan Pemda akan melaksanakan semua kegiatan penetapan pemilu dengan aman, tertib, dan sukses. Badan Pengawas Pemilihan Umum Labuan Batu Utara menggelar apel siaga pengawasan masa Minggu Tenang. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 diadakan di lapangan bola kaki Bayangkara Polsek Walahulu, Polres Labuan Batu kemarin pagi. Diawali dengan apel siaga yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Labura sebagai pembina apel, dihadiri oleh seluruh Panwascam, PKD, dan PTPS dan disaksikan oleh unsur Forkopimda, yang bertujuan menunjukkan kepada peserta pilkada dan masyarakat kesiapan Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye khususnya pada tahapan Minggu Tenang. Hal itu penting karena berpotensi terjadinya gesekan antara peserta pilkada dan petugas Panwascam, PKD, dan PTPS sebagai pengawas harus fokus dalam pengawasan Minggu Tenang. Siaga penuh di semua tingkatan pengawasan
Pengawasan mengintensifkan kegiatan patroli, pengawasan terhadap potensi kampanye terselubung, penegakan pengawasan terhadap praktik politik uang, dan pengawasan pendistribusian logistik pilkada. Di akhir apel kesiagaan seluruh Forkopimda Labura yang hadir menandatangani deklarasi tolak politik uang dan berita hoaks pada pilkada serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitorus menjelaskan, pasca apel siaga Bawaslu Labura bersama TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan melakukan pembersihan seluruh APK mulai dari jalan protokol hingga pelosok desa, dan melakukan pengawasan di seluruh pelosok Labura untuk memastikan tidak adanya kampanye terselubung dan mengantisipasi politik uang. Tenang, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan seluruh jajaran dan juga sampai ke tingkat PTPS dan PKD. Juga melakukan patroli pengawasan untuk senantiasa melakukan mengelilingi seluruh wilayah desa maupun dusun yang ada di Kabupaten Labuan Batu untuk memastikan tidak terjadinya kampanye terselubung. Sesuai dengan tahapan KPUD Kota Medan, KPUD Kabupaten Toba mulai mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 ke 16 kecamatan untuk kebutuhan TPS di 244 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Toba. Ketua KPUD Kabupaten Toba Sugar Fernando mengatakan untuk tahap pertama pihaknya mengirimkan logistik berupa surat suara, alat coblos, box kontainer serta bilik suara. Pada tahap pertama pendistribusian logistik ini, KPUD Toba mengirimkan 3 unit truk untuk dikirim ke seluruh kecamatan dengan kawalan ketat dari TNI dan Polri. KPUD Toba juga memastikan distribusi logistik pilkada sudah sesuai standar operasional dan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa. Untuk pengamanan logistik dari gudang penyimpanan, KPU dijemput dan dikawal oleh kepolisian hingga ke gudang penyimpanan logistik di PPK. Demikian juga distribusi dari kecamatan ke desa, kelurahan dan TPS juga akan dikawal oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas. Untuk memastikan kotak suara yang sudah tiba di tempat lokasi TPS yang aman dengan pengamanan dari petugas tempat, Sugar berharap seluruh persiapan dan pelaksanaan hitung pungut dapat terlaksana dengan aman, situasi tetap kondusif. Yaitu kepolisian dalam rangka membantu kita dalam mengamankan baik itu tempat penyimpanan maupun pendistribusiannya nanti ke TPS. Ya, kalau untuk sejumlah distribusi yang kita logistikan itu ada yang kita distribusikan logistik tersebut adalah sekitar ada 449 TPS berarti dikali 2 kotak. Tentu di dalam kotak itu juga ada berisi logistik yang akan dipakai nantinya di TPS. Kemudian ada yang di luar, yaitu juga logistik terkait dengan yang alat-alat seperti alat untuk mencoblos, kemudian spidol. Memasuki masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye belum ditertibkan di beberapa lokasi di Jalan Protokol Penyambungan Jalan Lintas Timur dan Jalan Lintas Barat Penyambungan. Di hari kedua masa tenang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sejumlah alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon gubernur dan wakil gubernur masih terpasang di sejumlah titik di Kota Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal. Seperti di Jalan Protokol Penyambungan terlihat spanduk, billboard, umbul-umbul, baleho, dan banner belum juga ditertibkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal Muhammad Ihsan Matondang mengatakan pihak KPUD Mandailing Natal telah menyurati masing-masing paslon ataupun tim kemenangan untuk membersihkan APK di masa tenang pilkada serentak, sementara APK yang difasilitasi KPU sudah dibersihkan oleh petugas KPPS dan PPK. Dan pasang di surat itu kami tujukan juga kepada tim pendukung, partai pendukung, kepada masing-masing pasangan calon, baik dia pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kami sampaikan ke tim pemenangan tingkat kabupaten bahwa dalam pelaksanaan penertiban APK itu adalah kewajiban dari pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan distribusi logistik surat suara Pilkada Serentak 2024 ke seluruh kecamatan kemarin. Pendistribusian dilakukan 3 tahap yang dimulai dari wilayah terjauh hingga terdekat selama 3 hari.
Distribusi logistik surat suara Pilkada serentak 2024 dilakukan dari gudang KPU di kawasan industri Kecamatan Tanjung Merawa. Pendistribusian logistik surat suara pada hari pertama menuju kecamatan dimulai dari wilayah yang terjauh. Ketua Divisi Umum Keuangan dan Logistik Relis Yanti Panjaitan mengatakan, pada hari pertama pendistribusian logistik dan surat suara dilakukan untuk 9 kecamatan, mendahulukan wilayah kecamatan yang terjauh. Pola dipakai agar surat suara dapat sampai di kecamatan tepat waktu. Untuk pendistribusian logistik dan surat suara ini akan dikawal oleh pihak kepolisian, TNI, dan jajaran Bawaslu se-Kabupaten Deli Serdang. Ini untuk 9 kecamatan, itu Kecamatan Gunung Ria, STM Hulu, Simbolangit, Paling Baru, Parat Merah, Biru-Biru, STM Hilir, Bangun Purba, dan Sunggan. Melakukan pendistribusian ke tempat atau lokasi yang terjauh supaya tidak terjadi kendala. Karena kita tahu juga Deli Serdang ini di wilayah hukumnya ada 4, jadi keempat wilayah hukum Polres, yaitu Polres Deli Serdang, kemudian Medan, Belawan, dan Bijai kita libatkan dalam proses supaya tidak terjadi kendala dan pihak kepolisian bisa mengkawal ke lokasi tujuan yaitu tempat transit di kecamatan-kecamatan tersebut. Ketua Bawaslu Deli Serdang, Febriandi Ginting mengatakan pada masa tenang dimulai 24 hingga 26 November 2024 akan terus melakukan pembersihan APK yang masih terpasang di seluruh Kabupaten Deli Serdang. Turut serta dalam melakukan pengawasan pendistribusian logistik ini agar tidak terjadi sesuatu hal yang bisa menjadi potensi-potensi terjadinya baik itu kekeliruan ataupun kekurangan dari logistik yang harusnya sampai ke TPS-TPS. Kalau kita pada saat pendistribusian hari ini memang masih di kecamatan ya. Hari ini kita masih melibatkan teman-teman kecamatan dan sekretaris kecamatan untuk melakukan pengawasan di lapangan. Berangsur-angsur sehingga nanti pada saat pendistribusian ke desa mulai turun dia ke tingkatan pengawas kelurahan desa dan sampai dengan nanti pada hari H itu di PTPS atau di TPS-TPS masing-masing. Memasuki masa tenang 3 hari menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Pematang Siantar bersama aparat terkait mulai melakukan pembersihan alat peraga kampanye. Pembersihan APK dilakukan sesuai dengan hasil rapat koordinasi Bawaslu Pematang Siantar bersama KPU, Forkopimda, Pematang Siantar, dan pihak keamanan, di mana memasuki masa tenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak Rabu 27 November tahun 2024 dari pasangan calon harus menurunkan dan membersihkan APK. Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Nanang Wahyudi Harahap mengatakan pembersihan APK ini melibatkan Satpol PP sebagai aparat terkait dalam penegakan peraturan daerah. Pasangan calon, setelah itu kita akan cek kembali ke lapangan, jika masih ada spanduk yang masih berdiri, kita akan buka yang melibatkan dari unsur Polda, Kapolres, Satpol PP. Sejauh ini kendala kita belum mendapatkan kendala terkait pengawasan pemilihan, karena kita melihat harapan kita memang sesuai dengan harapan. Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar mengatakan APK yang dibersihkan berupa baleo, spanduk, poster, pasangan calon yang dipasang di pinggir jalan maupun yang ditempel di batang pohon pinggir jalan Kota Pematang Siantar. Badan Pengawas Pemilu Kota Tebing Tinggi menggelar apel siaga patroli pengawasan masa tenang pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi tahun 2024 dilanjutkan dengan penertiban alat peraga kampanye dan sejenisnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi Amsal Franky Hatambun. Masa tenang pihaknya melakukan pengawasan lebih intensif agar tidak terjadi pelanggaran baik dari paslon maupun masyarakat. Apel siaga mulai dari jajaran Bawaslu Kota Tebing Tinggi sampai Panwascam Kecamatan sampai Kelurahan dan PTPS siap akan menjaga hak pilih dalam mengawal demokrasi. Mulai dari Panwascam Kecamatan yang ada di 5 kecamatan sekota Tebing Tinggi sampai Kelurahan PTPS agar dapat membersihkan seluruh APK. Pihaknya berharap dan mengajak seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk dapat menjaga kondusivitas dengan tidak adanya berita hoaks dan masyarakat Kota Tebing Tinggi nantinya dapat memilih dengan cerdas dan menolak yang namanya politik uang.
Bawaslu Kota. Dengan bersihnya APK ini terjadi lagi kebersihan secara total Kota Tebing Tinggi. Untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi kami berharap yang pertama supaya tetap terjadi kondusivitas, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berharap tidak adanya isu-isu hoaks, tolak politik uang. Kepada seluruh masyarakat Tebing Tinggi kembali lagi kami menghimbau agar menolak politik uang. Ribuan personil Polda Sumatera Utara dikerahkan untuk mengamankan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Kepulauan Dinias, petugas keamanan mulai dikerahkan hari ini. Petugas BKO Polda Sumut mulai dari Bintara Baru hingga perwira tingkat menengah tiba di Pulau Nias melalui dermaga Pelabuhan Laut Gunung Sitoli bersiap untuk bergeser ke sejumlah titik pengamanan bergabung dengan petugas Polres Nias dan Polres Nias Selatan. Kabak Ops Polres Nias AKP RH Siagian mengatakan khusus di wilayah hukum Polres Nias, bantuan personil BKO Poldasu diterima sebanyak 410 orang. Mereka disebar ke seluruh tempat pemungutan suara dan kantor PPK kecamatan dari 4 kabupaten kota, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Fokus pengamanan dimulai dari tahapan pendistribusian logistik, kemudian pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara Pilkada serentak tahun 2024, serta arus balik logistik Pilkada. Jumlah personil BKO dari Polda Sumut dikirim untuk membantu pengamanan pilkada di Polres Nias sebanyak 410 personil. Saat ini sudah tiba di dermaga Pelabuhan Gunung Sitoli. Setelah ini nanti akan diadakan apel pergeseran pasukan di Polres. Selesai apel pergeseran, personil BKO ini akan ditempatkan di TPS-TPS di wilayah hukum Polres Nias. Polri bersinergi dengan pihak TNI menjalankan kegiatan pengamanan pilkada di daerah itu agar pesta demokrasi terhindar dari ancaman gangguan Kamtibmas. Memasuki masa tenang jelang Pilkada serentak tahun 2024, alat peraga kampanye pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Batubara belum juga dibersihkan. Seperti terlihat di sekitar kota 50 yang merupakan ibu kota Kabupaten Batubara, ratusan alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara masih terpasang di sejumlah lokasi. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan pasangan calon kepala daerah harus membersihkan sendiri alat peraga kampanye 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Menanggapi masih banyaknya alat peraga kampanye para pasangan calon kepala daerah, Ketua Bawaslu Kabupaten Batubara, M. Amin Lubis mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan akan segera dilakukan pembongkaran yang ditargetkan berlangsung selama 2 hari. Ketua Bawaslu Batubara menyebutkan tidak boleh ada alat peraga kampanye yang masih terpasang saat hari pemungutan suara 27 November 2024 mendatang. Dan pasang di surat itu kami tujukan juga kepada tim pendukung, partai pendukung, kepada masing-masing pasangan calon, baik dia pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kami sampaikan ke tim pemenangan tingkat kabupaten bahwa dalam pelaksanaan penertiban APK itu adalah kewajiban dari pasangan calon. Untuk terciptanya situasi aman dan kondusif, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Binjai menggelar deklarasi Pilkada Damai di Lapangan Merdeka Binjai, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota. Deklarasi damai ditandai dengan pembacaan ikrar deklarasi pemilu damai oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi. Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama. Deklarasi pemilu damai oleh Bawaslu, KPU, dan pihak-pihak terkait lainnya. Di akhir acara, Bawaslu bersama para tamu undangan secara simbolis melakukan pelepasan balon ke udara sebagai tanda terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Ketua Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi, berharap Pilkada serentak 2024 di Kota Binjai dapat berjalan aman, damai, dan kondusif. Deklarasi damai ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal dan konflik yang dapat mengganggu kondusivitas di Kota Binjai. Maka kita mendeklarasikan bahwa setiap unsur dan elemen harus menjunjung tinggi
deklarasi untuk perdamaian dalam setiap momentum yang terjadi di setiap tahapan. Maka dari itu kita menyuarakan dari Bawaslu Kota Binjai dan memotori untuk ke depan supaya pilkada di Kota Binjai hari ini berjalan dengan kondusif. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan menggelar deklarasi tolak politik uang pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024. Deklarasi tolak politik uang digelar pada apel siaga pengawas di lapangan hoki Kota Kisaran pada Minggu 24 November 2024. Apel diikuti seluruh jajaran pengawas di Bawaslu Asahan, mulai tingkat kabupaten, pengawas pemilihan kecamatan, kelurahan, dan desa, serta pengawas tempat pemungutan suara yang berjumlah 1.385 orang. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Asahan. Ketua Bawaslu Asahan Paringonan Siregar dalam arahannya mengatakan, seluruh pengawas agar melakukan pengawasan distribusi logistik hingga persiapan pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi tolak politik uang oleh Bawaslu Asahan dan A Forkopimda Asahan dan pelepasan balon ke udara. Kemudian daripada itu, seluruh pengawas TPS Kabupaten Asahan 1.385 TPS, maka dari itu Bapak semua harus siap untuk melakukan pengawasan distribusi logistik sampai dengan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara se Kabupaten Asahan sebanyak 1.385. Pada masa tenang, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga memastikan akan gencar melakukan patroli pengawasan di Pilkada Serentak Kota Sibolga. Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan, mengatakan apel siaga pengawasan dilakukan berdasarkan instruksi Bawaslu Republik Indonesia dalam menghadapi masa tenang dalam Pilkada Serentak, dan sebagai bentuk pengawasannya akan dilakukan patroli secara rutin ke sejumlah titik-titik kerawanan, bahkan hingga mencapai ke kawasan pemukiman warga. Alat kerja baik, kami akan kembali politik transaksional di Kota Sibolga. Tugas kita adalah untuk mengawasi setiap. Ini merupakan instruksi dari Bawaslu RI nomor 23. Jadi kita diperintahkan paling lama hari ini melakukan apel siaga dan juga patroli pengawasan. Demikian. Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sibolga, Sio Bangun Sinaga, menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi fokus Bawaslu Kota Sibolga dalam melaksanakan pengawasan di masa tenang, yakni mengawasi praktek politik uang. Sampai tingkat TPS, pengawas TPS, kita melaksanakan patroli pengawasan untuk mencegah adanya praktek ataupun kegiatan money politik. Polres Mandailing Natal gelar apel pergeseran pasukan operasi Mantap Raja Toba 2024 dalam rangka pengamanan pilkada serentak di wilayah tempat pemungutan suara. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Paloh mengecek kelengkapan pasukan dan sarana prasarana yang digunakan untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati serentak, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebanyak 357 personil akan dikerahkan di 801 TPS di 23 kecamatan di Mandailing Natal untuk standby melakukan pengamanan. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Paloh menyampaikan arahan Kapolda Sumatera Utara untuk personil yang melakukan pengamanan pilkada di TPS tidak diperbolehkan membawa senjata api, dan personil Kompi Brimob Sipirok dan Samapta tetap standby. Jika terjadi gejolak keributan atau mengganggu Kamtipnas, apel pergeseran pasukan operasi Mantap Raja Tona dihadiri Bupati Mandailing Natal, Ketua KPU, Bawaslu, Kepala Daerah BNN, Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tidak boleh membawa senjata api di TPS, sehingga untuk pergerakan pasukan yang terlibat dalam pengamanan tidak menggunakan senjata api. Tapi untuk penggunaan pengerahan kekuatan tadi juga disampaikan, penggunaan kekuatan yang menggunakan senjata api juga standby seperti Kompi Brimob atau Pluton Brimob yang saat ini ada di Sipiro, dan juga nanti dari Polres kita tetap men-standby kan Inidah dan
tentunya sesuai dengan yang kita harapkan. Kesempatan ini juga kami apresiasi kesiapan kesegaran pasukan antisipasi pemilih itu lebih dimaksimalkan karena wujud daripada demokrasi itu berjalan yang baik. 2 hari menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Batubara mulai melakukan pendistribusian logistik ke tingkat panitia pemilihan kecamatan. Proses pendistribusian logistik Pilkada dilakukan di gudang KPUD Batubara, Jalan Lintas Sumatera, Desa Sumberpadi, Kecamatan 50. Puluhan personil dari Polres Batubara dilibatkan untuk mengawal dan mengamankan proses pendistribusian logistik. Ketua KPUD Batubara Erwin mengatakan, logistik Pilkada akan dikirim ke 12 panitia pemilihan kecamatan. Seluruh logistik Pilkada dijadwalkan akan sampai di 794 tempat pemungutan suara pada Selasa 26 November 2024. Setelah seluruh logistik dimuat ke atas truk, Ketua KPU Batubara bersama pejabat Bupati dan Kapolres Batubara kemudian melepas pemberangkatan logistik Pilkada menuju masing-masing kecamatan. Pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Batubara. Ini ada berapa kecamatan? Hari ini kami merencanakan pendistribusian ini sebanyak 12 kecamatan, kemudian di 151 desa dan kelurahan se-Kabupaten Batubara. Pejabat Bupati Batubara Heri Wahyudi berharap Pilkada di Batubara berjalan aman damai dapat menghimbau masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara menggunakan hak pilihnya. Pelepasan daripada logistik pemilu kada di Kabupaten Batubara. Harapan kita hari ini dengan seluruh jajaran Forkopimda, Bapak Kapolres, KPU dan Bawaslu sama-sama mendoakan ya pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Batubara tertib, aman, lancar dan damai. Ini harapan kita semua dalam pelaksanaan di tanggal 27 November nanti. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menggelar apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan kemarin di alun-alun Pemkab Deli Serdang. Bawaslu Deli Serdang menggelar kegiatan apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkada Serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Deli Serdang. Apel siaga ini dihadiri Forkopimda, TNI Polri, serta Satpol PP Deli Serdang. Ketua Bawaslu Deli Serdang Febriandi Ginting menyampaikan, kegiatan apel siaga ini merupakan bentuk kesiapan dari instansi terkait dan sekaligus untuk mengajak masyarakat ikut mengawasi tahapan Pilkada 2024. Seluruh jajaran yang kita libatkan di dalam kegiatan apel siaga hari ini adalah jajaran Panwaslu kecamatan kita yang berjumlah 66 orang yang terdiri dari 22 kecamatan dan juga jajaran pengawas kelurahan dan desa kita yang berjumlah 394 orang. Kemarin berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan akan kita lakukan lagi tindak lanjutnya. Kita akan melakukan pembersihan nantinya di tanggal 23 November karena di tanggal 24 seluruh APK yang ada di Kabupaten Deli Serdang harus sudah dibersihkan. Dan juga kita juga membentuk tim reaksi cepat terhadap money politik dan juga serangan fajar. Pemerintah Kota Medan meresmikan sebanyak 60 unit armada bus listrik atau bus rapid transit BRT yang akan dioperasikan bagi masyarakat. Dengan adanya bus listrik ini, masyarakat bisa beralih ke transportasi umum yang ramah lingkungan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan perencanaan peresmian bus listrik BRT by the Service tersebut sudah ditunggu sejak lama. Setelah beroperasi beberapa bulan baru saat ini dilakukan peresmian. Selain itu, Wali Kota Medan memiliki rencana untuk aparatur sipil negara di pemerintah Kota Medan agar bisa turut ikut menggunakan layanan bus listrik. Tujuan bus listrik ada 5 koridor yang disediakan, yaitu Amplas, Tuntungan, Johor, Belawan, dan stasiun kereta api Pasar 7 Tembung. Sedangkan pusatnya ada di Lapangan Merdeka Medan.
Dengan adanya penambahan armada angkutan berbasis listrik di Kota Medan, pemerintah berharap kepada masyarakat sering menggunakan transportasi umum terlebih yang ramah lingkungan. Ke Kota Medan berupa transportasi bus listrik yang diluncurkan ini ada 60 unit Kota Medan, berarti kita alhamdulillah 100% sudah menggunakan listrik. Ya, tadi kan dijelaskan karena trayeknya tadi sudah ada yang diperpanjang juga ya, periodenya ada yang diperpanjang juga. Mudah-mudahan kita sambil lihat trayeknya mencakup ke daerah pemukiman. Jadi sini. UKM PMM USU melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat seperti sosialisasi wabah Mpox, pengobatan gratis, serta pembuatan pestisida nabati yang berdampak luas bagi masyarakat di Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai, yang berlangsung selama 2 hari. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan UKM PMM USU yang mengambil slogan beraksi kecil, berdampak besar bersama mewujudkan perubahan positif yang dilakukan oleh 100 orang mahasiswa USU yang dipusatkan di Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu. Kegiatan di hari pertama dilakukan sosialisasi wabah Mpox serta langkah pencegahan yang disampaikan oleh Eklima Elvira, salah seorang dosen pendamping mahasiswa, yang melibatkan peserta masyarakat dan perangkat desa serta unsur TNI dan Polri. Pada intinya Mpox atau monkeypox atau cacar monyet pada dasarnya tertular dari hewan di sekitar kita. Untuk itu langkah pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat serta melakukan pengobatan herbal seperti minum air kelapa muda yang berguna untuk ketahanan tubuh dan pencegahan tertular wabah Mpox. Nah, ini dia hampir mirip dengan smallpox atau cacar air. Iya. Cuman penularannya itu melalui hewan primata yang terinfeksi. Kita konsumsi yang namanya air kelapa, Bu. Karena air kelapa itu banyak kandungan. Sementara Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Akbar tahun 2024, Aurel Sianturi, mengatakan pada hari kedua mahasiswa juga melaksanakan cara pembuatan pestisida nabati dan pengobatan gratis bagi warga masyarakat. Kegiatan ini berdampak besar bagi masyarakat karena sebagian besar warga bekerja petani sehingga manfaat pestisida nabati dapat diterapkan bagi petani di Desa Pematang Kuala. Untuk menjadi pemateri di acara kami, sosialisasi yang kami berikan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sini untuk bisa dimanfaatkan untuk profesi mereka seperti yang petani gitu, untuk pestisida nabati, dan juga misalnya untuk pencegahan Mpox sendiri yang sekarang itu lagi mewadah gitu di masyarakat. Dan berikut informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk besok, Selasa 26 November 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa tanggal 26 November 2024. Pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Labuan Batu, Langkat, dan sekitarnya. Siang hingga sore hari, cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Dairi, Deli Serdang, Medan, Tanjung Balai, Labuan Batu, Langkat, Padang Lawas, Pakpak Barat, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Karo, Langkat, Samosir, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Binjai, Medan, Tanjung Balai, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 16 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 70-97% dan angin bergerak dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 3-17 km per jam.
Berdasarkan pantauan pada tanggal 24 November 2024, tidak terdapat titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah lereng timur, pegunungan, pantai barat dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.